Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan bagi kami menjadi presenter dalam conference The Fourth Preceding Conference on Dakwah and Communication Studies. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri beserta tim saya. Saya, Andi Eri Kamala Putri, bersama Andi Muhammad Gofur Arif, Iftikharia Rasyika Mimsyad, dan Suraya Alia Zahira sebagai penulis dan peneliti untuk riset pola tidur kami yang berjudul Analisis Durasi Tidur dan Faktor Penyebab Keterlambatan Tidur pada Siswa Madrasah di Kota Makassar, dan guru pembimbing kami, Dr. Andes Hoire MM. Baiklah, tanpa membuang-buang waktu, saya akan melanjutkan presentasi saya. Kita akan memulai dengan latar belakang. Tidur adalah kebutuhan biologis penting untuk memulihkan energi dan mendukung fungsi tubuh serta kinerja otak. Pada siswa, tidur yang cukup membantu meningkatkan konsentrasi, memori, dan prestasi akademik. Namun, banyak remaja yang mengalami keterlambatan tidur yang mengurangi durasi tidur istirahat mereka, terutama akibat gaya hidup modern seperti penggunaan gawai hingga larut malam, beban akademik yang berat, dan aktivitas sosial yang mengganggu waktu tidur. Data Philips pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 70% masyarakat Indonesia mengalami gangguan tidur, sementara survei kesehatan remaja 2022 melaporkan bahwa 34,9% remaja mengalami gangguan kesehatan mental yang berhubungan dengan pola tidur tidak teratur. Di Kota Makassar sendiri, siswa madrasah juga menghadapi masalah serupa yang dapat menurunkan motivasi belajar, kesehatan mental, dan produktivitas mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis durasi tidur siswa madrasah di Kota Makassar, mengidentifikasi faktor penyebab keterlambatan tidur, serta menganalisis hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan durasi tidur yang menggunakan pendekatan statistik. Hasilnya diharapkan dapat membantu memberikan rekomendasi yang terbaik untuk siswa, sekolah, dan orang tua dalam membangun pola tidur yang sehat. Untuk metode penelitian kami, mulai dari jenis dan pendekatan penelitian kami, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain observasional potong lintang atau cross-sectional untuk menggambarkan kondisi aktual pola tidur siswa madrasah dalam satu periode yang tertentu. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif yang berfungsi untuk menyajikan gambaran umum data secara jelas dan mudah dipahami, serta uji chi-square yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel berkategorikal, yaitu faktor-faktor seperti penggunaan gadget, beban akademik, aktivitas sosial, dan lingkungan tidur sebagai variabel independen, sedangkan durasi tidur sebagai variabel dependen. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi hubungan antar variabel tanpa melakukan manipulasi apapun, sehingga dapat memperoleh gambaran realistis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi durasi tidur siswa. Berikutnya adalah populasi dan sampel. Populasi penelitian kami, yakni beberapa siswa madrasah yang terpilih di Kota Makassar pada tahun ajaran 2025 hingga 2026. Populasi mencakup siswa dari madrasah negeri dan swasta, dipilih karena lingkungan pendidikan Islam dianggap memiliki jadwal dan aktivitas yang dapat mempengaruhi pola tidur remaja. Pembatasan ini membuat hasil penelitian relevan hanya untuk siswa madrasah di Kota Makassar saja dan tidak dapat digeneralisasikan ke sekolah umum atau daerah lainnya. Yang kedua adalah sampel penelitian. Total sampel penelitian kami adalah 70% dari beberapa madrasah, yakni dari MAN 2 Kota Makassar, MAN 1 Kota Makassar, MTSN 1 Kota Makassar, dan MA Muhammadiyah Cabang Lumajang Kota Makassar untuk mendapatkan variasi responden meskipun jumlah tiap sekolah yang berbeda. Teknik yang kami gunakan adalah purposive sampling, yakni pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian, bukan secara acak. Kriteria sampel kami jelas dan terarah. Siswa harus bersedia mengisi kuesioner, berusia 13 hingga 18 tahun, dan merupakan siswa aktif pada tahun ajaran 2025 hingga 2026 agar data yang diperoleh relevan dan akurat. Berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Instrumen utama dalam penelitian kami adalah kuesioner terstruktur yang disebarkan secara daring melalui Google Form. Metode ini dipilih karena efisien dari segi waktu dan biaya, dapat menjangkau responden di berbagai lokasi secara cepat, dan memudahkan pengolahan data karena respon langsung terekam dalam format digital. Namun, penggunaan kuesioner daring juga memiliki tantangan, seperti potensi rendahnya tingkat respon, kemungkinan responden mengisi secara tidak serius, serta hambatan akses bagi siswa yang tidak memiliki internet atau perangkat yang memadai. Kuesioner dirancang untuk mengumpulkan data dari beberapa variabel utama yang memengaruhi keterlambatan tidur, meliputi
Pertama adalah identitas responden, yakni data demografis seperti usia, jenis kelamin, dan asal sekolah menggunakan skala nominal. Yang kedua adalah durasi tidur harian, pertanyaan tentang jam tidur mereka dan jam bangun untuk menghitung durasi tidur sebagai variabel utama. Yang ketiga adalah kebiasaan penggunaan gadget, frekuensi dan durasi pemakaian gadget sebelum tidur terkait pengaruh cahaya biru pada hormon melatonin. Yang keempat, beban akademik sebagai indikator volume tugas, jam les, dan tingkat kesulitan tugas yang dirasakan siswa. Lalu, aktivitas sosial pada malam hari, kegiatan sosial seperti pertemuan atau rapat malam yang mengurangi waktu tidur para siswa. Lalu ada lingkungan tidur, untuk penilaian kenyamanan tempat tidur, kebisingan, pencahayaan, serta suhu kamar. Lalu ada skala pengukuran, mayoritas menggunakan skala ordinal, yakni jarang-jarang, kadang-kadang, atau sering, untuk mengukur frekuensi atau intensitas faktor-faktor tersebut tanpa asumsi jarak yang sama antar kategori. Berikutnya adalah analisis data. Data yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah editing dan coding data untuk memastikan kelengkapan dan keseragaman jawaban. Yang kedua, analisis univariat untuk menggambarkan distribusi frekuensi setiap variabel. Yang ketiga, analisis bivariat menggunakan uji chi-square untuk menguji hubungan antara durasi tidur dengan faktor-faktor penyebab keterlambatan tidur. Lalu analisis multivariat dengan regresi logistik untuk mengetahui faktor yang dominan mempengaruhi keterlambatan tidur siswa. Dan yang terakhir adalah taraf signifikansi yang digunakan adalah A sama dengan 0,05. Pertimbangan etik. Penelitian ini menjunjung tinggi prinsip etik penelitian, yaitu informed consent atau seluruh responden diberikan penjelasan tentang mengenai tujuan penelitian dan hak mereka sebagai partisipan. Yang kedua, kerahasiaan data, identitas responden dijaga dan tidak dipublikasikan. Yang ketiga, kebebasan berpartisipasi. Responden berhak menolak atau menghentikan partisipasi tanpa konsekuensi apapun. Dengan demikian, penelitian ini memastikan bahwa seluruh proses pengumpulan data dilakukan secara etis dan menghargai hak responden. Berikutnya adalah hasil. Dari 70 responden kami, teridentifikasi bahwa 62,8% siswa mengalami gangguan pola tidur yang ditandai dengan durasi tidur kurang dari 7 jam per malam. Sebaliknya, hanya 37,2% siswa yang tidak terganggu pola tidurnya dan memenuhi rekomendasi durasi tidur normal, 7 hingga 8 jam per malam. Dari seluruh faktor yang diteliti, penggunaan gawai atau gadget sebelum tidur merupakan faktor yang dominan mengganggu pola tidur siswa. Sebanyak 74% responden mengaku sering menggunakan ponsel sebelum tidur, yang secara signifikan memperpanjang waktu terjaga mereka dan mengurangi durasi tidur mereka. Berikutnya adalah diskusi. Temuan penelitian ini sejalan dengan studi Fernando dan Hidayat pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa penggunaan media sosial berlebihan meningkatkan risiko insomnia pada remaja. Paparan cahaya biru dari layar gadget seperti ponsel dan laptop menekankan produksi melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur sehingga menyebabkan keterlambatan tidur. Selain penggunaan gadget, beban akademik juga berkontribusi cukup besar, yakni 65%, karena tuntutan tugas membuat siswa sering begadang. Aktivitas sosial malam hari juga berpengaruh secara signifikan, yakni 40%, terutama bagi remaja yang aktif berinteraksi di luar sekolah. Faktor lingkungan seperti kondisi kamar dan kebisingan berkontribusi lebih kecil, yakni 25%. Analisis statistik memperkuat bahwa faktor internal, gaya hidup, dan manajemen waktu lebih dominan mengganggu pola tidur, dengan hubungan signifikan antara durasi tidur dan penggunaan gadget, beban akademik, dan aktivitas sosial, sedangkan faktor lingkungan tidak signifikan. Sebagian besar responden, 62,8%, tidur kurang dari 7 jam, dengan 74% sering menggunakan gadget sebelum tidur. Gangguan pola tidur ini terutama disebabkan oleh faktor internal, sehingga intervensi perlu fokus pada pengelolaan teknologi, pengaturan waktu belajar, dan edukasi kebiasaan tidur sehat agar remaja mendapat tidur yang cukup. Kualitas istirahat meningkat dan mendukung prestasi akademik serta kesehatan mental mereka. Baiklah, kesimpulan dari penelitian kami.
Berdasarkan penelitian observasional di Kota Makassar, mayoritas siswa madrasah belum mencapai durasi tidur yang direkomendasikan, yakni 7 hingga 8 jam per malam, dengan 62,8% tidur kurang dari 7 jam. Faktor utama keterlambatan tidur adalah penggunaan gadget yang berlebihan sebelum tidur, 74%, diikuti beban akademik tinggi, yakni 65%, dan aktivitas sosial pada malam hari, 40%. Analisis Chi-square menunjukkan hubungan signifikan antara faktor-faktor ini dengan durasi tidur. Sementara, faktor lingkungan tidak berpengaruh secara signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa pola tidur lebih dipengaruhi oleh faktor internal seperti gaya hidup dan manajemen waktu daripada faktor eksternal. Faktor internal seperti gaya hidup lebih berpengaruh daripada lingkungan tidur. Penting bagi siswa dan orang tua serta sekolah untuk sama-sama menciptakan pola tidur yang sehat dengan mengatur penggunaan gadget, mengelola waktu belajar, dan memberikan edukasi sleep hygiene kepada para siswa madrasah. Berikut ada referensi yang kami gunakan untuk penelitian kami. Baiklah, sekian dari presentasi saya pada hari ini. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.